Hari ini kita akan membahas lagi perkara meninggalnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Cagak, Kampung Ciseti. Dan yang akan kita bahas kali ini mengenai 3 oknum yang kemungkinan terlibat memanipulasi barang bukti dan juga menghilangkan jejak di lokasi tempat kejadian perkara, sehingga pihak kepolisian Polda Jawa Barat sangat kesulitan sekali untuk mencari jejak si pelaku di TKP. Ada 3 oknum, salah satunya perwira yang pernah berdinas di Polsek Jalan Cagak, yang saat ini masih terus dalam pendalaman pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dan selanjutnya kita juga akan membahas 2 DNA asing. Apakah ini milik kelima tersangka ataukah juga ada peran orang lain lagi si pemilik DNA asing tersebut? Dengan gamblangnya dan dengan tegas, pihak kepolisian Polda Jawa Barat, Kabid Humas Bapak Ibrahim Tompo mengatakan dia akan menindaklanjuti beberapa oknum yang masuk ke TKP di tanggal 19 Agustus, yang itu kemungkinan juga melanggar kode etik pihak kepolisian dalam penanganan kasus yang seharusnya di tanggal 19 Agustus itu belum bisa dibersihkan lokasi tempat kejadian perkara dan juga tidak diperbolehkan siapapun yang memasuki lokasi TKP tanpa seizin penyidik atau kepolisian yang terkait dalam menindaklanjuti suatu perkara. Dan apakah nantinya, jika kebenarannya bahwa beberapa oknum ini terlibat, akan dijadikan tersangka? Pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya ini. Dan yang menjadi pertanyaan besar publik saat ini yaitu 2 DNA asing yang belum juga diketahui itu milik siapa. Padahal pihak kepolisian Polda Jawa Barat sudah mencocokkan beberapa saksi dan juga dari kelima tersangka yang sudah ditetapkan. Namun bukti DNA asing itu non-identik atau tidak ada kecocokan terhadap 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Lalu DNA asing itu milik siapa? Dari keterangan Bapak Surawan, Dirkrimum Polda Jawa Barat mengatakan memang tidak ada kecocokan atau non-identik dengan kelima tersangka. Namun pihak kepolisian Polda Jawa Barat masih membawa beberapa sampel dari saksi-saksi terperiksa termasuk juga keluarga dekat kedua korban. Dan saat ini masih belum ada hasilnya. Dan nanti ketika hasilnya itu sudah terlihat, maka pihak kepolisian Polda Jawa Barat akan memberitahukan ke publik. Dan mudah-mudahan kedua DNA asing itu akan ada kecocokan dari beberapa saksi yang sudah diambil sampelnya. Itulah ucap dari Dirkrimum Polda Jawa Barat. Banyak juga yang mengatakan dan berasumsi liar dengan ajas praduga tidak bersalah, yang kemungkinan 2 DNA asing itu ada keterkaitannya atau kecocokan dengan keluarga kandung korban. Dari keterangan hasil forensik Polri, Ibu Kombes Pol Sumihastri mengatakan coba dilihat dari garis keturunan ibu, yang kemungkinan itu akan ada kecocokannya. Dan saat ini semua keluarga kandung korban sudah diambil sampelnya dan masih dalam pencocokan dengan 2 DNA asing yang ditemukan di kedua tubuh korban. Dari ditetapkannya kelima tersangka saat ini, pihak kepolisian Polda Jawa Barat sebenarnya sudah menemukan titik terang apa motif dibalik meninggalnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Karena kasus ini sudah sempat viral dan menjadi trending internasional
di Indonesia tercinta kita ini selama 2 tahun lebih. Publik terus memantau perkembangan demi perkembangan dan akhirnya ada penyerahan diri dari seorang saksi yang tidak lain adalah keponakan korban, yaitu tersangka 1 Ramdhanu. Dari tersangka Ramdhanu inilah pihak kepolisian terus mendalami pengakuan-pengakuannya sehingga mendapatkan beberapa bukti dan juga petunjuk baru. Lalu pihak kepolisian Polda Jawa Barat menjadikan 4 tersangka lainnya. Yosep Hidayah, istri keduanya dan juga kedua anak istri kedua dari Yosep Hidayah. Apakah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Jalan Cagak, Kampung Ciseti ini akan menjadikan beberapa tersangka dan banyak lagi tersangka lainnya yang akan ditetapkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat? Saat ini baru 5 tersangka yang sudah ditetapkan, tapi 3 diantaranya belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Ada juga keyakinan dari kuasa hukum tersangka Ramdhanu bahwa jika kasus ini benar-benar terungkap, maka kemungkinan besar dugaan kuat ada tersangka lain selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah bakalan ada lagi tersangka-tersangka lanjutan yang akan ditetapkan dalam kasus Subang, Jawa Barat ini? Si Dano ikut bukan